Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Mataram. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan. Baik, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester kami mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar. Baik, di sini saya akan menjelaskan pembentukan alam semesta. Nah, jadi pengertian alam semesta itu mencakup tentang makrosmos dan mikrosmos. Para ahli astronom menggunakan istilah dalam bahasa pengertian ruang angkasa dan benda-benda langit yang ada di dalamnya. Mikrosmos adalah benda-benda yang mempunyai ukuran sangat kecil, misalnya itu atom, elektron, sel, amoeba, dan sebagainya. Sedangkan mikrosmos itu adalah benda-benda yang ukurannya sangat besar, misalnya bintang, planet, galaksi. Alam semesta atau universum itu dalam terminologi ilmu astronomi menyatakan bahwa alam semesta merupakan ruang angkasa dengan segala zat dan energi yang ada di dalamnya. Nah, adapun bumi yang disebut sebagai planet. Bumi adalah planet ketiga dari 8 tata surya. Diperkirakan bumi sudah mencapai 4,6 miliar tahun. Jarak antara bumi dengan matahari adalah 1406,6 juta kilometer atau 1 AU atau di Inggris Astronomical Unit. Nah, bumi mempunyai lapisan udara atau atmosfer dan medan magnet yang disebut magneosfer yang melindungi permukaan bumi dari angin surya, sinar ultraviolet, dan radiasi dari luar angkasa. Lapisan udara ini menyelimuti bumi hingga ketinggian sekitar 700 km. Adapun konsep manusia mengenai apa yang dimaksud dengan alam semesta telah berubah secara radikal. Sepanjang zaman, pada mulanya mereka beranggapan bahwa bumi sebagai pusat alam semesta. Selanjutnya, mereka menemukan bahwa bumi hanyalah sebuah planet dan yakin bahwa matahari sebagai pusatnya. Kemudian, mereka menyadari bahwa matahari hanyalah sebuah bintang biasa yang merupakan anggota dari sebuah gugusan bintang yang disebut galaksi, dan meyakini bahwa galaksi inilah yang disebut alam semesta. Setelah itu, mereka menemukan lagi bahwa galaksi ini hanyalah satu dari sedemikian banyak galaksi yang membentuk alam semesta. Kenyataan inilah yang kemudian diyakini oleh manusia secara umum. Adapun teori terbentuknya alam semesta yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama, teori keadaan. Yang kedua, teori ekspansi dan teori kontraksi. Yang ketiga, teori dentuman besar. Baik, untuk penjelasan tentang 3 teori tadi, saya akan menjelaskan. Yang pertama itu teori keadaan tetap. Nah, teori ini berdasarkan prinsip kosmologi sempurna yang menyatakan bahwa alam semesta dimanapun dan bila manapun selalu sama. Berdasarkan prinsip tersebut, dikatakan bahwa alam semesta terjadi pada suatu saat tertentu, di masa yang telah lalu sampai sekarang. Segala sesuatu di alam semesta ini selalu tetap sama, walaupun galaksi-galaksi saling bergerak menjauh satu sama lain. Teori ini menyatakan bahwa tiap-tiap galaksi yang terbentuk tumbuh menjadi tua dan akhirnya mati. Jadi, teori ini beranggapan bahwa alam semesta itu tak terhingga besarnya dan tak terhingga pula tuanya. Dalam kosmologi, teori keadaan tetap adalah model asal-usul alam semesta yang kini sudah tidak digunakan lagi. Dalam permodelan ini, materi baru terus-menerus dibuat sehingga sesuai dengan asas kosmologi sempurna. Akibatnya, walaupun alam semesta mengembang, alam semesta tidak berubah dan tidak ada
awal maupun akhir. Walaupun populer pada awal abad ke-20, teori ini kini ditolak oleh sebagian besar kosmologi profesional dalam ilmuwan lain karena bukti pengamatan menunjukkan kebenaran model ledakan dahsyat dan usia alam semesta yang terbatas. Yang kedua, teori ekspansi dan teori kontraksi. Teori ini berdasarkan adanya suatu siklus dari alam semesta yang masa ekspansi dan masa kontraksi. Diduga siklus ini berlangsung dengan diketahuinya kecepatan radial galaksi-galaksi dengan bumi dari pemotretan hasil satelit. Maka dapat disimpulkan bahwa makin jauh jarak galaksi terhadap bumi, makin cepat pula galaksi tersebut menjauhi bumi. Hal ini sesuai dengan garis spektra yang menuju ke panjang gelombang lebih besar, yaitu ke arah yang merah yang disebut dengan pergeseran merah. Hasil pertemuan itulah yang menguatkan teori bahwa alam semesta selalu berekspansi dan berkontraksi. Siklus tersebut diduga berlangsung dalam waktu 30 juta tahun dalam masa ekspansi. Terbentuklah galaksi serta bintang-bintangnya. Ekspansi ini didukung oleh adanya tenaga yang bersumber dari reaksi inti hidrogen dan akhirnya akan membentuk berbagai unsur lain yang lebih kompleks. Sedangkan masa kontraksi galaksi dan bintang yang terbentuk meredup sehingga unsur-unsur terbentuk menyusut dengan mengeluarkan tenaga berupa panas yang sangat tinggi. Dengan demikian harus ada ledakan yang memulai adanya pengembangan. Yang ketiga, teori dentuman besar. Menurut teori ini, pada mulanya alam semesta berupa primeval atom yang berisi semua materi dalam keadaan yang sangat padat. Nah, dengan suhu yang sangat tinggi, teori ini dikembangkan berdasarkan pemikiran yang menggunakan hukum fisika dan teori pemuaian oleh Edwin Hubble. Menurutnya, alam bersifat dinamis berasal dari titik singularitas yang pecah dengan dentuman besar. Nah, pada masa itu, kemudian berserak mengembang dengan sangat cepatnya menjauhi pusat ledakan. Setelah berjuta-juta tahun, massa yang berserak itu membentuk kelompok galaksi yang ada sekarang. Mereka terus bergerak menjauhi titik pusatnya. Dentuman besar itu terjadi ketika seluruh materi kosmos keluar dengan kerapatan yang sangat besar dan suhu yang sangat tinggi dari volume yang sangat kecil. Nah, teori Big Bang ini semakin menguatkan pendapat bahwa alam semesta ini pada awalnya tidak ada, tetapi kemudian 12 miliar tahun yang lalu tercipta dari ketiadaan. Walaupun masih ada beberapa teori dan juga hipotesis yang menjelaskan tentang pembentukan alam semesta seperti teori nebuli atau awan kabut, teori planetesimal, teori pasang surut, dan teori lain-lainnya. Namun, secara umum hanya dua teori yang sering dipergunakan, yaitu teori ekspansi dan teori kontraksi. Kemudian, teori ledakan besar itu sampai sekarang belum ada model yang benar-benar tepat untuk menggambarkan masa depan alam semesta. Pertanyaan-pertanyaan kita sekarang tentang suatu hal yang berhubungan dengan alam semesta pada akhirnya memang akan terjawab, tetapi setelah itu akan muncul pertanyaan-pertanyaan tentang alam tersebut. Dengan demikian, apabila kita bertanya tentang alam semesta, maka kita tidak akan pernah puas. Terlepas dari itu, semua kita sadari dan menjadikan
renungan dalam hidup kita. Tuhan Maha Kuasa dan Maha Hebat dalam menciptakan alam semesta dan seluruh isinya. Baik, itulah penjelasan materi tentang pembentukan alam semesta. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum